sini bisa dilihat bersama. Beliau bernama lengkap Octaviano Pratama. Beliau merupakan co-founder dan juga chief scientist dari BISA AI. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2-nya itu di Universitas Indonesia. Dan sekarang beliau sedang menjadi pengajar di Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta. Beliau juga pernah meraih Best Paper of ICIC Apticom 2018. Terus beliau juga pernah menjalankan proyek di PLN Admission System for Sumatera and Jawa. Dan baru-baru ini beliau juga menjadi guest speaker di Indonesia 4G Ecosystem. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada kesempatan ini saya coba share mengenai tren machine learning di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh moderator, saat ini saya sedang fokus pada pengembangan startup di digital, namanya BISA AI. Sedikit perkenalan mengenai BISA AI. Ya, jadi BISA AI ini digital startup yang fokus pada pengembangan aplikasi pembelajaran AI ya dan beberapa aplikasi lainnya. Kemudian ya, salah satunya yang Bapak Ibu gunakan ini adalah Tampil ya. Ini merupakan produk dari BISA AI. Kita sudah menjalankan lebih dari 400 webinar terkait dengan AI sejak Mei 2020 sampai dengan sekarang. Beberapa instansi yang sudah terlibat. Nah, saat ini kita sedang mengembangkan produk baru ya, namanya BISA AI Academy. Jadi BISA AI Academy ini fokus pada pembelajaran khusus AI. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa download di Play Store ya, ataupun App Store, keywordnya BISA AI Academy. Kemudian nanti akan dapat e-sertifikat dari BISA AI Academy jika menyelesaikan kursnya. Oke, jadi itu sekilas mengenai BISA AI Academy. Jadi saya sebenarnya full time-nya di BISA AI, bukan pengajarnya. Gitu. Oke, jadi hari ini saya akan bahas mengenai tren AI di Indonesia ya. Lebih tepatnya mungkin beberapa kasus yang bisa diselesaikan oleh artificial intelligence ya di berbagai domain ya. Domain energi mungkin nanti boleh kita bahas sedikit ya mengenai domain energi yang melibatkan AI. Oke, nggak apa-apa, kita coba bahas ya mengenai AI untuk industri saat ini. Ya, jadi saat ini sudah banyak penerapan AI di berbagai bidang ya. Salah satunya adalah di bidang intelligent transport system ya, di mana dengan melibatkan teknologi AI, salah satunya di bidang ITS ya atau Intelligent Transport System, kita dapat mengenali misalkan di sini kendaraan ya, kemudian mengenali plate number ya dan lain sebagainya. Bahkan menghitung kecepatan pun sekarang sudah bisa dilakukan oleh AI. Kemudian mendeteksi berapa jumlah mobil yang masuk ya ke dalam suatu jalan protokol atau misalkan masuk ke dalam mall dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga sudah dimanfaatkan pada bidang lainnya, misalkan seperti mendeteksi crowded ya. Ini misalnya ada crowded ya di suatu jalan, ini juga bisa dideteksi oleh AI ya seperti itu. Ini contoh video dalam mendeteksi kendaraan yang masuk suatu jalan. Nah, ini kalau kita lihat mobil berhasil kita recognize ya, kita kenali. Kemudian di sini ada garis warna merah yang menjadi suatu penanda kalau mobil itu lewat garis tersebut, maka akan kita count ke satu ya. Jadi akan kita hitung. Nah, di sini di balik ini semua ada suatu algoritma berbasis AI yang jalan di belakangnya. Salah satunya adalah dengan pendekatan machine learning maupun deep learning ya, yang bisa atau mampu dalam mengenali kendaraan dan juga melakukan counting ya seperti ini. Tapi di sini algoritma AI pun masih banyak kekurangan sebenarnya ya. Ketika mobil masuk tadi ada yang lost ya, tidak terdeteksi ya atau telat lambatnya ya.
Ini yang perlu kita lakukan tuning ya, atau kita perbaiki algoritmanya, kita latih kembali hingga menghasilkan sesuatu yang dapat memiliki performa yang baik ya. Kemudian ini saya coba ambil di dekat kantor kita di Bandung ya, di jalan, tadi kan jalannya jalan protokol nih, apakah bisa di jalan-jalan kecil misalkan? Oh, ternyata dengan AI juga bisa kita mengenali, nah ini contohnya dalam mengenali kendaraan ya, oh ini motor lewat, tapi ada juga yang lost ya, tidak semuanya berhasil dideteksi ya. Terus ketika ada pejalan kaki, maka akan dideteksi ini adalah pejalan kaki. Ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian ini sampel lainnya di suatu mall ya, ini juga pernah kita kerjakan ya. Nah ini kita bisa mendeteksi ya adanya pesan yang masuk atau keluar ya dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini di suatu exhibition ya. Ketika ada suatu exhibition ya kita bisa mengetahui oh ini sedang padat nih sehingga perlu dibatasi jumlah peserta yang masuk. Nah ini juga bermanfaat bagi era sekarang ya karena sekarang kan harus dibatasi jumlah pengunjungnya. Bagaimana cara kita mendeteksinya? Simpan suatu kamera surveillance ya, kemudian bisa kita kenali oh ternyata kepadatannya sudah 50% dari jumlah seharusnya. Oke, close gate gitu. Nanti kolaborasikan dengan teknik lainnya misalkan dengan IoT ya seperti ini. Nah, ini kita deteksi oh ini ternyata sudah ada 50-an yang hadir gitu. Sehingga perlu kita batasi ya jumlahnya. Kemudian di jalan pun bisa kita lakukan ya dengan melibatkan artificial intelligence ya pada domain ITS ya seperti berikut. Nah, ini mendeteksi crowded juga bisa ya. Jadi sebenarnya AI ini salah satu penerapan yang cukup populer saat ini adalah di bidang intelligent transport system ya dan juga crowded detection. Yang tentunya akan bermanfaat di era new normal sekarang ya, misalnya untuk masuk ke suatu ruangan ya, ini harus kita batasi jumlahnya dengan bantuan dari AI ya diterapkan pada kamera atau dalam sistem maka akan dapat bisa mendeteksi berapa jumlah pengunjung yang ada misalkan, sehingga nanti bisa kita close gate ketika sudah penuh ya kapasitasnya. Kemudian di bidang lainnya kita juga bisa melakukan dokumen detection ya. Jadi ini juga dengan bantuan AI ya, salah satu perusahaan penjualan yang sebelumnya tidak menggunakan AI, ketika belum menggunakan AI, waktu yang diperlukan untuk memasukkan suatu data, input data, itu memerlukan waktu 1 sampai dengan 2 jam ya. Nah, bagaimana solusinya untuk mempercepat proses input data ini? Gunakan AI ya. Di mana misalkan dengan AI proses input itu petugas input hanya perlu melakukan scanning ya, jadi tidak melakukan input lagi, scanning, kemudian secara otomatis akan dideteksi oleh AI dalam hal ini adalah dengan teknologi OCR atau Optical Character Recognition. Kalau ingin belajar OCR, Bapak Ibu silakan, ini ada paper saya berjudul Indonesian ID Card Detection Using Deep Learning, bisa dibaca terkait dengan deteksi dokumen ya. Ada 30 jenis dokumen yang bisa dibaca seperti itu. Pemanfaatan lain bagaimana? Misalkan contoh dalam mengenali struk ya, tujuannya adalah reporting pajak misalnya, berapa jumlah pemasukan di dalam suatu retail. Nah, itu juga bisa dengan menggunakan teknologi OCR yang di dalamnya itu sudah ada AI-nya ya, tipenya adalah machine learning maupun deep learning. Nanti akan bisa di-recognize secara otomatis. Kemudian ini case sederhana yang saya coba buat ya di cafe saya. Nah, jadi misalkan ada suatu provider, yang kelihatan providernya. Nanti kalau menggunakan provider tersebut ya untuk layanan antar pemesanan online ya, nanti akan diberitahukan oh ini pemasukannya per bulannya ya atau per harinya ada pemasukan sekian. Nah, itu masuk melalui email. Nah, kemudian masuk melalui email tersebut akan kita coba ambil secara otomatis dengan teknologi AI. Tujuannya apa? Tujuannya nanti bisa mengetahui total pendapatannya berapa, kemudian total
produk yang terjualnya berapa, kemudian kita kaitkan dengan supply kita berapa ya, demand-nya berapa, nanti akan bisa kita ketahui misalkan di bulan depan berarti saya perlu stok sekian. Nah, ini bisa dibantu oleh AI ya, di dalamnya misalkan dengan optimasi ya, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang healthcare ya, sekarang sudah banyak solusi yang muncul, dan juga sudah banyak riset yang muncul di sini ya. Salah satunya adalah produk dari BISA AI, namanya telehealth.ai, bisa. Namun ini kita masih tahap uji coba, jadi belum digunakan masif ya. Misalkan dalam mendeteksi, sekarang kan beberapa bulan yang lalu COVID-19 lagi isu terkini gitu kan. Kemudian dengan beberapa pendekatan AI ya, misalkan dengan pendekatan salah satunya adalah deep learning, kita bisa mendeteksi jika diberikan suatu gambar X-ray ya, berupa paru-paru dari gambar X-ray, maka dapat mendeteksi adanya ini COVID-19 atau paru-paru normal, atau misalkan kasus yang lain, apakah ini SARS, MERS-CoV ya, COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan pemodelan yang dilakukan di dalam artificial intelligence. Kemudian di sebelah kanan ini untuk mendeteksi adanya glaukoma ya. Kemudian yang di bawah ini adalah EEG atau elektroencephalografi ya, untuk gelombang wave brain atau otak ya. Misalkan digunakan untuk mendeteksi adanya epilepsi ya, atau sleep staging, sleep apnea dan lain sebagainya, yang membutuhkan datanya melalui wave brain ya. Jadi pemanfaatan instrumen medis di sini juga bisa kita libatkan AI di dalamnya. Kemudian bisa juga ke domain psikologi ya. Misalkan jika diberikan suatu wave brain, nanti akan bisa kita deteksi dengan algoritma AI tertentu. Misalkan, oh ini person X sedang marah ketika baca berita berikut, misalkan. Atau person Y dia marah ketika baca berita mengenai apa. Nah, itu bisa kita deteksi dengan menggunakan AI ya. Jadi AI ini adalah approach atau pendekatan yang digunakan untuk melakukan prediksi ya, klasifikasi ya, dan lain sebagainya. Sementara instrumennya itu bisa kita ambil dari berbagai sumber ya, misalkan dari data medis ya, dan lain sebagainya. Kalau ingin coba demonya, silakan buka telehealth.ai. Ini salah satu pekerjaan dari BISA AI ya. Sudah ada beberapa teknologi yang kita implementasikan di web ya. Jadi bisa coba masukkan misalkan gambar-gambar misalnya X-ray pneumonia ya, dan lain sebagainya. Ini gambarnya juga sudah tersedia. Jadi data dari suatu repositori publik namanya Kaggle, bisa Bapak Ibu manfaatkan ya untuk coba sistem AI yang sudah ditanam di telehealth.ai ya. Kemudian di bidang lainnya, misalkan di sports ya, mendeteksi adanya suatu cedera ACL ya, ini juga bisa menggunakan citra medis ya, di mana citra medis ini sudah ada datanya dari Stanford ya, Stanford SCL kalau nggak salah. Nanti datanya ini sudah lengkap, kemudian kita latih dengan model AI kita. Model AI-nya kemudian bisa kita tanamkan di berbagai platform, misalkan di web, di cloud, kemudian di mobile apps ya, dan lain sebagainya. Sehingga tujuannya nanti setelah kita latih datanya ya, akan bisa dilakukan inference atau dilakukan uji coba dengan data real ya. Jadi misalkan, oh, saya penasaran, kemarin saya habis MRI misalnya terkait dengan ACL. Oke, coba datanya kita masukkan ke dalam model yang sudah kita latih dengan data dari Stanford. Oke, ternyata hasilnya oh ini positif gitu, seperti itu ya. Kemudian juga bisa mendeteksi, contoh ini dari papernya Hirano, mendeteksi artritis ya. Jadi ini misalkan diberikan suatu gambar ya, gambar X-ray, kemudian kita bisa masukkan ke dalam modelnya, kemudian bisa mendeteksi. Kemudian contoh lainnya adalah prediksi usia kehamilan. Ya, kemudian misalkan contoh jika diberikan suatu gambar USG ya, gambar USG ini bisa kita ambil beberapa sebagainya. Untuk kemudian data tersebut kita masukkan ke dalam table GA ya, atau table gestational age ya.
Di mana setelah kita masukkan dalam ukuran milimeter, akan dihasilkan misalkan ini GA-nya berapa, usia kehamilannya berapa minggu gitu. 12 minggu dari mana? Dapat datanya dari USG, kemudian kita lakukan proses AI di dalamnya ya, misalkan mencari ukuran diameter dari perut ya, kemudian diameter dari kepala ya atau crown dan lain sebagainya. Nanti akan terdeteksi, oh ini usianya sekian minggu gitu. Nah ini sekarang sudah banyak alat-alat instrumen yang tersedia ya, yang bisa di Bapak Ibu beli ya, terutama untuk riset mungkin. Ini salah satunya adalah Emotif ya, dari Emotif ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan data EEG. Data EEG ini nanti ya sebenarnya ini alatnya belum ada AI-nya di dalamnya, tapi bisa mendeteksi wave brain-nya. Misalkan ketika kasus kita sedang marah gitu, sedang senang, sedang sedih dan lain sebagainya, nanti akan merepresentasikan signal atau waveform yang berbeda-beda. Untuk kemudian waveform ini akan kita masukkan ke dalam sistem AI kita yang nanti kita buat sendiri seperti itu. Kemudian di bidang lainnya melakukan topik modeling ya dari sosial media. Misalkan gini, kita ingin mengetahui dari suatu daerah tertentu, misalnya dari di daerah Malang misalnya, kita ingin mengetahui trennya saat ini sedang bahas apa gitu. Dari mana kita bisa tahu trennya sedang bahas apa? Kita ambil datanya dari sosial media ya dengan cara crawling data dari Twitter ataupun dari Instagram. Untuk kemudian setelah proses crawling terjadi akan kita masukkan ya ke dalam model AI kita, di mana modelnya ini dapat misalkan menentukan topik pemodelan topiknya ya, nanti topiknya oh ini sedang bahas mengenai COVID misalnya, atau sedang bahas mengenai sepak bola dan lain sebagainya, untuk kemudian nanti yang terbesarnya akan kita petakan di dalam word cloud seperti berikut ya. Ini topik modeling. Kemudian sentiment analysis. Ini juga bermanfaat bagi marketing research ya. Jadi misalkan diberikan suatu data sentimen analisis ya, akan kita masukkan ke dalam sentimen analisisnya, datanya dari Twitter ya misalkan atau dari Instagram ya, kemudian akan kita masukkan ke model AI. Nah, di sini model AI-nya namanya deep learning. Untuk kemudian model AI-nya akan kita latih ya dengan deep learning. Kemudian akan dapat memprediksi ketika ada data baru ke depannya. Misalkan data baru saya ambil dari tweet saya misalnya. Kemudian dia memprediksi misalkan ini sentimennya positif. Kemudian data baru lagi dari tweet saya lagi, oh ini sentimennya negatif dan seterusnya. Nah jadi kalau kita lihat berdasarkan apa yang tadi saya jelaskan, bahwa model AI ini bisa kita latih, tapi tergantung dengan data yang kita dapatkan. Jadi misalkan contoh, saya ingin membuat suatu model yang dapat memprediksi sentimen analisis given suatu teks. Maka kita perlu mengumpulkan data teksnya dan perlu logik dan lain sebagainya. Oke, kemudian nanti kita bisa menentukan dari suatu topik tertentu kira-kira mana yang paling populer. Apakah misalkan contoh topiknya adalah machine learning atau deep learning, ini bisa kita lakukan analisis dengan pendekatan artificial intelligence ya. Nah, jadi mungkin ada juga yang berpikiran AI itu kan identik dengan robot gitu. Sebelah mana robotnya? Dari tadi nggak keluar robotnya. Ya memang AI itu tidak harus identik dengan robot, tapi AI itu bisa kita terapkan dimanapun untuk memprediksi, melakukan klasifikasi suatu data yang sifatnya bisa jadi tidak terstruktur ya, atau yang belum ada pola bisa kita deteksi dengan adanya teknologi artificial intelligence. Ya, kemudian teknologi AI pun masuk ke bidang musik ya. Tesis saya di UI, saya mengambil topik seputar musik retrieval ya, di mana pada saat itu saya coba memprediksi tahun keluar dari suatu musik Indonesia. Misalkan kita sedang dengerin lagu Kus Plus ya, nanti akan keluar ini lagu Kus Plus misalkan tahun 60 sampai 70 ya, tahun keluarnya. Loh kok bisa? Ya kita latih dengan data musik beserta ada labelnya. Jadi saya kumpulkan waktu itu ada 1000 lagu saya kumpulkan ya. Kemudian dari lagu tersebut saya kasih label tahunnya tahun berapa gitu. Boleh nggak saya buat
misalkan prediksi genrenya apa? Bisa. Caranya gimana? Sama, kumpulkan lagu, labelnya kita kumpulkan apakah rock, pop, atau jazz gitu. Atau misalkan bisa nggak? Misalkan saya nggak mau deteksi deteksi genre ataupun lagu atau mood, tapi saya maunya seperti Soundhound. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah coba ya Soundhound. Jadi Soundhound ini misalkan ketika kita klik add here, maka kita bisa, misalnya kita lupa judul lagunya apa, kita tinggal melakukan clap saja, clap atau misalkan humming, nanti akan bisa dideteksi ini kira-kira lagu apa. Selain Soundhound bisa juga menggunakan Shazam ya, jadi ini aplikasi untuk mencari lagu. Nah di belakangnya di sini juga ada teknologi AI. Teknologinya ngapain? Berarti kita perlu mengumpulkan dataset lagu disertai dengan contoh clap dan juga hummingnya. Diberikan suatu clap, maka ini adalah lagunya. Jelas ya? Jadi dilatihnya itu bisa data apapun itu dengan teknologi artificial intelligence. Contoh lainnya misalkan di Spotify ya. Spotify salah satu di antaranya adalah recommendation ya. Kalau kita setel lagu dari Spotify, ini akan muncul rekomendasi lagu lainnya. Ini contoh saya ambil dari internet ya. Nanti akan bisa dilakukan rekomendasi di mana di belakangnya itu ada algoritma recommendation filtering ya. Jadi diberikan rekomendasi sesuai dengan behavior dari pengguna. Itu juga termasuk domainnya AI. Nah, kemudian kalau kita melihat lebih detail AI itu bagaimana bekerja ya di dalamnya, misalkan kita ambil domain suara ya. Suara itu akan direpresentasikan dari suatu fitur suara ya. Fitur itu adalah representasi dari domain. Misalkan fitur suaranya di sini adalah spektrogram ya, yang tersusun atas time domain ya. Subu X-nya adalah time domain dan subu Y-nya adalah frekuensi. Misalkan saya sedang main drum, kemudian saya bandingkan ketika saya main violin, nanti akan berbeda spektrogramnya. Kenapa? Karena frekuensi dari drum dan juga violin itu berbeda. Gitu. Yang satu tinggi, yang satu rendah. Nanti presentasinya juga berbeda. Nah, ini yang bisa dikenali oleh AI. Jadi AI itu mengenali adanya suatu bilangan. Ya, jadi spektrogram ini kalau kita petakan juga akan menjadi suatu vektor. Nah, jadi AI itu sebenarnya hanya bisa mendeteksi adanya numerik ya, baik itu skalar, vektor, matriks maupun tensor seperti itu. Atau misalnya ini kita representasikan dengan suara chroma fitur ya untuk mendeteksi tones juga bisa ya. Kemudian di bidang lainnya AI ini atau salah satunya machine learning lah ya, machine learning, deep learning ini akan banyak kita temui di dalam bidang information security dan juga computer networking. Salah satu kemunculannya adalah pada Network Intrusion Detection System atau NIDS, di mana sistem NIDS misalkan kita mendeteksi adanya attack ya, misalnya brute force atau misalkan man in the middle dan lain sebagainya, bisa kita deteksi dengan memasang program AI kita di dalam sistem jaringan kita, baik itu di dalam sebelum masuk ke API atau service ya, atau misalnya di dalam infra kita, bisa kita pasang. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah kita ambil data-data paket yang sebelumnya ini pernah diidentifikasi ini adalah serangan ya. Jadi saya ambil misalkan contohnya dari KDD Cup ya tahun 99. Jadi ini serangannya itu waktu itu dikumpulkan oleh providernya ada sekitar jutaan serangan ya. Kemudian kita manfaatkan, kita latih dengan AI, modelnya kita terapkan di dalam jaringan kita. Itu juga bisa ya, di dalam sistem jaringan. Kemudian di bidang lainnya, di bidang Internet of Things ya, pemanfaatan AI salah satunya adalah machine learning dan juga deep learning juga banyak ya. Jadi misalkan ini contoh saat ini saya sedang di Jakarta, kemudian saya mau remote atau saya ingin mendapatkan data dari kantor Bandung, itu juga bisa ya. Jadi terhubung misalkan melalui cloud ya, nanti akan dilakukan analisisnya di dalam server ya, di mana kita terapkan beberapa algoritma machine learning dan juga deep learning. Nah ini skemanya seperti ini ya, misalkan saya punya data di lapangan, anggap itu data pertanian ya. Contohnya saya ingin mendeteksi adanya suatu
apa ya, life cycle dari padi ya. Padi itu life cycle-nya misalkan ada cycle siklus misalkan vegetatif, kemudian vegetatif itu ketika baru ditanam, kemudian reproduktif ketika sedang berkembang, dan maturity ketika sedang siap dipanen ya. Nah, bagaimana saya mengetahui fasenya? Caranya adalah alat IoT ini kita pasang di dalam sistem pertanian kita ya. Kemudian datanya akan diambil melalui sensor atau kamera dan dikirimkan ke server, di mana server ini sudah kita latih program AI. Tergantung, kalau kamera, misalkan gambar, misalnya ini gambar vegetatif, gambar reproduktif, dan maturity, itu akan kita coba kenali ya di dalam server. Nanti akan dilakukan analytics di sana. Jadi bisa mengenali fase padi dan kapan waktu panennya pun bisa dikenali. Kemudian di bidang produksi ya, industri, misalkan kita ingin melakukan inspeksi suatu produk ya, apakah ada kecacatan dari produk atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya kita pasang surveillance kamera yang melakukan inspeksi terhadap produk tersebut. Untuk kemudian nanti di dalam surveillance kameranya sudah ada program AI-nya yang dapat mendeteksi adanya defect ya, misalkan seperti scratch ya, patches dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dideteksi ketika ada salah satu di antara defect-nya, maka akan dibelokkan ya ke arah yang lain. Nah, bisa seperti itu. Jadi itu beberapa contoh teknologi AI dan di antaranya adalah machine learning dan deep learning yang sudah banyak digunakan saat ini. Kemudian teknologi di belakangnya itu tadi saya bahas ada machine learning, deep learning ya, AI dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari skemanya, AI ini adalah yang terbesarnya ya. Kemudian subset di dalamnya ada machine learning ya. Subsetnya machine learning ada deep learning. Nah, kemudian sekarang lagi ngetren istilah data science ya. Data science ini menurut Harvard Business Review ini dinobatkan sebagai the hottest job in the 21st century. Jadi sebagai job yang paling hot ya, yang paling ya panas lah ya di abad ke-21. Kenapa? Karena challenge-nya banyak di sini, banyak domain yang bisa berinteraksi ya dengan data science ya, di mana data science ini menggunakan pendekatan AI, machine learning, dan deep learning ya, seperti itu. Sekarang lagi tren sebenarnya yang deep learning ya, karena deep learning ini dengan algoritma deep learning kita bisa menghasilkan performa yang baik ya, seperti itu. Kemudian machine learning juga masih banyak ya digunakan. Nah, bagaimana cara memulai kita untuk masuk ke bidang AI? Ya kita harus belajar ya, belajar coding gitu. Belajar matematikanya, belajar statistiknya untuk dapat menguasai AI ya. Nah, di sini beberapa tools yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ya. Di antaranya adalah dengan bahasa pemrograman Python ya. Kemudian ini basicnya nanti untuk programming. Kalau kita ingin fokus ke domain gambar, kita bisa gunakan OpenCV. Kemudian kalau kita ingin fokus ke domain suara dan juga signal, kita bisa gunakan Librosa ya dan lain sebagainya. Kemudian kita install ya dengan di laptop masing-masing maupun dengan tools online ya. Kemudian ini yang paling mudah dalam belajar ya, yaitu klasifikasi ya. Klasifikasi itu adalah kita membuat suatu model. Jika diberikan suatu input, dia dapat mengklasifikasikan targetnya apa berdasarkan data histori kita. Jadi prinsipnya dari AI di sini adalah ada 3 menurut Profesor Tom Mitchell. Ada performance, ada task, dan juga ada experience. Dengan data experience, kita dapat membangun suatu model yang dapat mengerjakan suatu task tertentu, ya, baik itu prediksi, klasifikasi, clustering, regresi, dan lain sebagainya, dan hasilnya bisa meningkatkan performa dari model kita dalam melakukan task tersebut. Ya, sebagai contoh misalkan saya ingin membuat sistem deteksi kendaraan otomatis, berarti data experience yang saya butuhkan adalah data kendaraan. Saya kumpulkan 10.000 jenis kendaraan, ya. Kemudian setelah itu data experience-nya akan saya latih dengan model AI dan machine learning, gitu. Nah, dengan machine learning atau dengan deep learning hasilnya adalah model. Modelnya akan kita dapat gunakan ketika ada data baru masuk. Misalnya data baru adalah mobil baru misalnya.
dimasukkan, belum ada di data training, akan bisa dilakukan klasifikasi. Ya, jadi seperti itu. Pada umumnya klasifikasi fasenya seperti berikut: baca data, kita bersihkan datanya, cleaning data, pre-processing data, ya, dan lain sebagainya. Kita bagi datanya menjadi data latih dan data uji. Data latihnya akan kita bangun model, kemudian kita evaluasi modelnya. Ya. Kemudian dari mana saya bisa mendapatkan data? Kita bisa mendapatkan datanya dari public dataset. Salah satu yang cukup populer adalah dari Kaggle. Nah, Kaggle ini salah satu bank dataset yang populer ya. Banyak data apapun ada di sana. Nanti Bapak Ibu boleh coba masuk ke kaggle.com/datasets. Kemudian setelah datanya kita peroleh, ya kita bisa menggunakan pendekatan statistik untuk melakukan data analisis secara sederhana ya. Yang pertama adalah kita perlu melakukan summary dari statistiknya. Ya, kita perlu tahu mean dari datanya, kita perlu tahu mediannya, kita perlu tahu variansnya, ya, standar deviasinya dan lain sebagainya dari data. Tujuannya apa? Kita mengetahui. Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian data ini perlu kita lakukan normalisasi juga. Ada banyak caranya ya data kita lakukan normalisasi. Misalkan salah satunya adalah dengan Z-score, di mana Z-score ini memanfaatkan nilai mean dan juga nilai standar deviasi. Sehingga nanti data yang sudah kita peroleh akan berada di dalam range yang sama ya, nggak beda jauh dengan mean dan juga batas standar deviasinya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan analisa hubungan di antara variabel secara sederhana. Salah satunya adalah dengan scatter plot ya. Misalkan ada variabel, misalnya gini, contohnya adalah saya punya data mengenai penjualan mobil. Penjualan mobil itu independen variabelnya atau variabel yang menentukan dari harga mobilnya adalah misalkan engine size ya, atau ukuran mesin, kemudian apalagi warnanya, kemudian jumlah tahun pemakaian, itu adalah independen variabel. Variabel yang dapat menentukan target. Targetnya atau dependent variabelnya adalah harga. Nah, di sini kita gunakan misalnya teknik regresi ya. Regresi juga bagian dari machine learning, bisa masuk ya. Nah, kita coba plot dengan scatter plot ya, relasi di antara kedua variabel tersebut. Misalkan engine size-nya kita petakan dengan harga. Ya, nanti misalnya semakin tinggi harga, semakin besar ukuran mesin, maka semakin harganya ini semakin mahal. Oh, bisa tahu dari mana kita simpulkan seperti itu? Dari scatter plotnya. Tapi ini masih hipotesis. Ya, mohon maaf, tadi sempat terputus. Suara saya masih terdengar ya? Oke, baik, saya coba lanjutkan kembali. Nah, jadi misalkan kita petakan hubungan di antara engine size dengan price ya. Secara hipotesis kita bisa mendapatkan dugaan ada kaitannya dengan semakin besarnya ukuran mesin, maka akan semakin mahal harga penjualan mobil. Ini masih hipotesis ya. Kemudian kita bisa cari hipotesis lainnya dari data kita, misalkan independent variable lain ya, misalkan. Nah, kalau seperti ini artinya ini no correlation, tidak ada korelasinya. Ini juga bisa kita petakan ya di dalam teknik data analisis kita ya. Kemudian kita bisa buat regression plot di sini ya, agar kita bisa tahu seberapa jauh dari regression lainnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa buktikan hipotesis kita dengan contohnya misalnya dengan Pearson correlation ya. Nah, di sini dengan bahasa Python yang bisa kita gunakan untuk machine learning, kita bisa menentukan ini benar nggak, kira-kira berkorelasi nggak antara engine size dengan harga penjualan mobil. Nah, kalau kita lihat dengan penggunaan sederhana ya, kita panggil Pearson correlation ya, kemudian kita mendapatkan koefisiennya, misalkan nilainya 0,83 mendekati 1. Artinya di sini secara positif ya, hampir perfect ada korelasi ya. Kemudian bisa jadi nilainya minus ya, nggak apa-apa, dia tetap berkorelasi tapi secara negatif ya. Misalkan contohnya yang secara negatif, apakah ada kaitannya semakin kecil ukuran mobil dengan harga penjualan mobil, misalkan seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya tidak ada korelasi. Itu juga bisa kita dapatkan di dalam
teknik analisa statistik sederhana ya yang biasanya dimanfaatkan di dalam machine learning. Oke, kemudian berikutnya setelah kita melakukan analisa fitur sederhana, kita perlu tahu apa itu fitur. Fitur itu adalah representasi dari data yang kita coba teliti, yang coba kita buat pemodelannya ya. Jadi misalkan di sini fitur gambar, berarti kita perlu mengekstrak fitur misalkan seperti histogram gambarnya ya, kemudian kita ekstrak lagi aggregation index ya, kita ekstrak lagi pixelnya dan lain sebagainya. Ya, untuk kemudian fitur yang sudah diekstraksi akan kita masukkan ke dalam model machine learning kita ya. Fiturnya ini tergantung dari jenis domain yang kita teliti. Misalkan kalau domainnya gambar, ya bisa kita gunakan fitur khusus gambar. Ketika domainnya suara, kita bisa gunakan dari spektrogram, chroma fitur, ya, zero crossing rate, dan lain sebagainya. Kemudian ketika domainnya adalah apalagi misalkan teks, ya kita bisa gunakan fitur lainnya. Ya, jadi fitur ini adalah representasi dari domain yang kita teliti ya dalam bentuk numerik, baik itu skalar, vektor, tensor maupun matriks ya. Kemudian kita perlu adanya model ya atau classifier di sini. Nah, classifiernya diantaranya yang umum digunakan seperti naive Bayes ya, decision tree, VM atau support vector machine, KNN dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalkan saya menggunakan model decision tree. Nah, ini adalah data experience ya, data experience dari user ya. Kemudian misalnya user bermain tenis misalnya. Nah, ketika cuacanya cerah, kemudian temperaturnya panas, kelembapannya tinggi, anginnya tidak kencang, maka dia tidak bermain tenis ya dan sebagainya. Nah, kita ingin memprediksi data ke-11 kira-kira bagaimana. Misalnya data ke-11-nya adalah cuacanya cerah, temperaturnya panas, humidity-nya high, kemudian wind-nya ini strong, kira-kira main tenis atau enggak, bisa kita prediksi dengan decision tree. Perbedaannya apa? Kita membuat program machine learning dengan kita membuat program, membuat web, membuat mobile apps, dan lain-lain. Kalau dengan machine learning, berarti kita membutuhkan data untuk menghasilkan suatu program. Jadi kebalikan dari membuat program ya. Sementara kalau membuat program web, Android, dan lain sebagainya, kita buat program untuk menghasilkan data. Ya, ini sebagai contoh, dari data yang ada, kita akan buat decision tree-nya seperti ini. Yang mana ketika ada data baru, dia bisa mengambil keputusan berdasarkan tree ini. Ya. Kemudian ada lagi model machine learning lainnya seperti KNN ya, K-nearest neighbor ya, di mana kita membandingkan data baru kita dengan data latih ya, hanya dibandingkan dengan misalkan dengan distance ya, distance-nya misalnya dengan Manhattan distance atau Euclidean distance ya, bisa. Kemudian nah ini yang lebih banyak digunakan sekarang klasifikasi gambar ya. Jika diberikan suatu gambar, maka dia bisa memprediksi ini adalah kucing, ini adalah anjing, ini adalah topi, ini adalah gelas. Nah, berapa persen kemiripannya ya dengan kucing misalkan. Oh, ternyata 82%. Dari mana dia bisa menentukan? Karena gambar ini adalah representasi dari pixel yang ditumpuk dalam skema red, green, dan blue ya stack-nya. Kemudian setelah jadi pixel ini sudah numerik. Numeriknya bisa kita masukkan ke dalam model machine learning ya. Kemudian bagaimana cara mendeteksi, sekarang kan banyak nih aplikasi misalkan mendeteksi usianya berapa atau generate wajah ya ketika sudah dewasa, misalnya ketika sudah lansia, ini bagaimana generate-nya. Nah, ini bisa kita lakukan teknik seperti berikut ya, di mana kita coba ekstrak wajahnya, kemudian kita ubah dalam bentuk numerik ya, kemudian masukkan ke dalam model ya. Jadi seperti itu. Ini terakhir ya, jadi perbedaan antara machine learning dan deep learning ya. Ini salah satunya adalah kalau di machine learning kita masih perlu membutuhkan ekstraksi fitur secara manual. Sementara di deep learning ekstraksi fiturnya dilakukan secara otomatis. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini terakhir slide-nya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Gimana cara mengolah data yang sering digunakan dalam machine learning
apakah berbentuk bilangan biner atau yang lainnya? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara mengolah data yang sering digunakan dalam machine learning? Apakah berbentuk bilangan biner atau yang lainnya? Oke, sebentar, saya carikan dulu datanya sambil saya share screen. Ya, cara mengolahnya seperti berikut ya. Sebentar, saya coba. Ya, 100 pasien, saya kira dengan data independen tertentu, apa namanya, ada indikasi diabetes atau tidak, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Ya, kita cari datanya ya. Dari mana? Dari Kaggle. Oke, saya tunjukkan datanya. Datanya itu bisa kita dapatkan dari Kaggle. Nah, kemudian kita cari datanya. Kemudian datanya misalkan tentang 5 Indian diabetes. Ya, ini datanya. Kemudian ini data histori dari dokter mengumpulkan sampel dari pasien ya. Ada beberapa sampel yang dikumpulkan dokter, ya, misalkan ada 300 data. Dari 300 data, sebanyak 150 data itu dikategorikan ada indikasi diabetes. Sementara sisanya 150 data lainnya ini tidak ada indikasi diabetes ya, seperti itu. Bentar, saya lihat dulu ini ya. Contohnya. Nah, misalkan datanya itu ada, datanya seperti ini. Datanya itu ada data independent variable dan dependent variabelnya. Independennya seperti pregnancies ya, glukosa, blood pressure ya, kemudian dan lain-lain sampai dengan usia. Ini adalah independent variabelnya yang nantinya menentukan outcome. Outcome-nya kalau 1 ada indikasi diabetes, kalau 0 tidak ada indikasi. Dari data ini ya ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 independent variable. 8 independent variable ini akan kita masukkan ke dalam model deep neural network, salah satu contohnya. Di mana tadi kita masukkan misalnya pregnancy, kemudian glukosa dan lain-lain, ini kita masukkan ke dalam X1, X2, X3, X4 sampai dengan X8. Ya, kita masukkan nilai X-nya apa? Kira-kira nilai X-nya adalah 6, 148, 72, 35 dan lain-lain ya. Kita masukkan ke dalam input variabel X-nya. Nah, kemudian dari input variabel X ini ya akan kita hubungkan dengan layer komputasi atau hidden layer. Nah, hidden layer ini tentu saja ini inputnya sudah numerik semua ya. Kemudian akan kita hitung hidden layer di sini dengan cara caranya adalah enggak ada. Oh ini. Untuk mendapatkan nilai Z di sini adalah sigma dari X dikali dengan garisnya atau bobotnya. X tadi kan kita masukkan misalkan contoh nilainya berapa? 6 ya dikali dengan bobot ditambah dengan 148 dikali dengan bobot, blood pressure dikali dengan bobot dan seterusnya. Nanti hasilnya adalah X1, Z1. Kemudian nilai Z1 ini akan kita aktifasi dengan fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasinya ada banyak ya, Bapak Ibu bisa cari. Misalkan contohnya activation function. Ya, misalkan, nah ini contohnya ada banyak. Dan masing-masing punya karakteristiknya masing-masing. Misalnya ada sigmoid, tangan hyperbolik ya, kemudian ReLU. Kalau kita lihat karakteristiknya, kita akan menjadikan suatu nilai itu sebagai 0 ketika nilainya di bawah atau nilainya negatif. Ini ReLU. Sementara ketika dia nilainya positif, dia akan pertahankan nilainya. Nah, jadi kita aktivasi. Kemudian contoh lainnya sigmoid, 1/1 plus eksponen pangkat negatif X. Masukkan apapun ke dalam negatif X di sini, akan menghasilkan nilai di antara range 0 sampai dengan 1, ya, dengan sigmoid. Nah, nanti kita kaitkan lagi di sini, akan kita aktivasi di sini. Keluarannya tergantung dari tipe aktivasi yang kita gunakan. Kemudian setelah keluar dari Z1, Z2 sampai dengan Z4, kita kalikan lagi dengan nilai bobot. Anggaplah ini notasinya U ya. Z-nya akan dikali dengan U,
ditambah dengan Z2 dikali dengan U, ditambah dengan Z3 kali U sampai dengan terakhir. Hasilnya kita mendapatkan Y hat di sini. Y ada topiknya, Y hat. Ya. Y hat ini adalah hasil prediksi. Nah, kita balik lagi ke data kita. Data kita, outcome atau data acuannya adalah 1. Ternyata hasil prediksi atau Y hat kita adalah 0,2. Artinya 0,2 ini tidak sama dengan 1. Terjadinya nilai error. Errornya berapa? Kita hitung. Cara hitungnya ada banyak. Salah satunya adalah dengan mean square error. Ya, kita lihat lagi. Mean square error. Ya. Di mana mean square error itu dapat kita cari dengan cara seperti berikut ya. Y hat dikurangi dengan Y asli dibagi dengan N dikuadratkan ya, kemudian diakarkan. Nanti hasilnya adalah errornya sekian. Kemudian dari nilai error tadi akan kita manfaatkan untuk mengubah masing-masing bobot yang warna biru dan warna merah ini. Ubah bobotnya dengan cara bagaimana? Kita ubah dengan kita turunkan terlebih dahulu nilai error tadi terhadap masing-masing bobot untuk mendapatkan nilai delta. Nilai deltanya ini yang akan dimanfaatkan untuk mengubah bobot. Nah, langsung aja. Sekarang kita sudah punya bobot baru yang kita dapatkan dari error diturunkan ke masing-masing bobot, kemudian kita ubah bobot barunya dengan cara bobot lama dikurangi dengan nilai delta tadi dikali dengan learning rate. Ya. Kemudian nilai bobot baru akan kita coba jalankan kembali dari awal. Masukkan lagi X1 tadi berapa? 6, X2-nya 148 dan seterusnya, tapi dikali dengan bobot baru. Lakukan komputasi lagi, ada ReLU atau sigmoid tadi, kemudian kita hitung ya Y hat-nya. Ternyata Y hat yang kedua setelah kita masukkan ke dalam mean square error, hasilnya adalah misalkan 0,4. Artinya ada penurunan error di sini. Yang sebelumnya 0,2 Y hat-nya. Sekarang 0,4 ada penurunan. Karena kan tadi perbedaannya berapa yang 0,2 misalnya 0,8. Yang sekarang errornya 0,6. Oke, ada penurunan. Ubah lagi bobotnya. Lakukan hal yang sama, jalankan kembali, ternyata nurun lagi errornya 0,5. Ada iterasi ke-10, ternyata sudah bisa mendapatkan hasil errornya itu 0,1, tidak bisa berkurang lagi errornya. Artinya di sini sudah terjadi proses konvergen, sudah tidak bisa ada pengurangan error lagi. Nah, di sini ketika sudah tidak ada pengurangan error, sudah jadi model yang bisa kita distribusikan, kita gunakan pada proses selanjutnya, yaitu proses inference atau proses deteksi dengan data baru. Misalkan, contoh saya ke dokter tersebut, dok, tolong diambil nilainya lagi. Nilai saya sekarang ini bukan nilai pasien lain. Oke, nilai saya masukkan, kemudian dokternya tapi nggak mau prediksi gitu. Yang prediksinya siapa? Yang prediksinya adalah dengan model kita. Model kita karena sudah cerdas, sudah dikatakan AI, sudah dapat menerima input berupa data independen yang tadi, dan mengoutputkan berupa targetnya apakah ada indikasi diabetes atau tidak ya. Jadi seperti itu cara perhitungan, salah satunya dengan deep neural network ya, dengan neural network. Kalau untuk perhitungan lainnya tergantung model lainnya. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi sesuai dengan bahasan hari ini mengenai tren machine learning di Indonesia ya. Jadi machine learning di Indonesia saat ini sedang berkembang ya, banyak penerapannya, antaranya tadi di bidang healthcare, kemudian di bidang data ya, kemudian di bidang intelligent transport system dan bidang-bidang terkait lainnya. Nah, dengan machine learning kita dapat membuat suatu pemodelan yang tujuannya ini adalah untuk melakukan baik itu klasifikasi, clustering, regresi, kemudian prediksi dan lain sebagainya. Di mana dengan model ini kita dapat membuat suatu pemodelan yang nantinya dapat memprediksi data-data yang sebelumnya tidak terstruktur atau misalkan tidak ada polanya, bisa kita deteksi ya dengan domain apapun. Yang penting syaratnya ada datanya, seperti itu. Kemudian saya tadi sudah contohkan beberapa cara
caranya ya untuk melakukan klasifikasi. Yang paling sederhananya salah satunya adalah dengan algoritma neural network. Nah, jadi untuk memulai belajar neural network atau machine learning sebenarnya tidak terlalu sulit ya, bisa kita pelajari sendiri ya, karena tutorialnya sudah banyak sekarang. Jadi segera dimulai untuk mempelajari machine learning karena peluang di dalamnya ini banyak sekali ya. Dan ini lintas jurusan, semua jurusan banyak ya bersinggungan. Jadi seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.